Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Yang suka melihat berkelana di alam maya ketika seseorang itu mengungkapkan kebenaran tentang sang Satrio Piningit atau sang Kinasih. Ya, menurut Eyang mereka juga ada benarnya. Menurut kedangkalan spiritual yang seperti itu. Tetapi ketika mereka tidak tersadar bahwa dalam dirinya juga adalah bagian dari sang Satrio itu sendiri. Kenapa? Kenapa mereka adalah bagian dari sang Satrio itu sendiri? Tentu saja mereka adalah bagian dari sang Satrio itu sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena mereka adalah keturunan leluhur bangsa nenek moyang kita. Kapasitas mereka mampu menciptakan spiritual. Spiritual adalah tatanan ilmu yang paling tinggi daripada ilmu fisika yang nyata. Kenapa spiritual itu tatanan ilmu yang paling tinggi? Dan bagaimana sulitnya membuat kapasitas mampu menciptakan apa itu spiritual. Bayangkan aja ketika orang baru hidup puluhan ribu tahun yang lalu mengajari bangsa nenek moyang kita tentang arti apa itu Sang Maha. Sedangkan nenek moyang kita, leluhur kita sudah menemukannya berjuta-juta tahun yang lalu. Jutaan tahun yang lalu dalam sebuah pahatan batu. Mereka sudah mampu wening, menep dengan cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Mencipta dengan nur cahyo, dengan rohnya. Rasa, menggunakan rasa menjadi satu dengan ciptanya. Karsa, sebuah keinginan. Dan karya menghasilkan maha karya yang begitu dahsyatnya. Ya, pantesan saja jikalau dulu semua bangsa bertekuk lutut di bawah kaki Nusantara. Dan tidak heran juga jikalau sang Kinasih menjadi mercusuar dunia. Karena kapasitas spiritualnya. Spiritual itu bukanlah hal yang bisa disepelekan. Weruh sadurunge winarah, tahu sebelum terjadi. Itu adalah kapasitas spiritual. Ketika engkau bermain dengan ciptamu, dan jika engkau cucu-cucu Eyang ini kapasitas spiritualnya tinggi, maka engkau akan membayangkan, menciptakan, dan dengan rasamu apa kegunaan dari penciptaanmu itu, sehingga engkau punya keinginan karsa. Ketika karsa ini kau tanamkan dalam jiwamu, keinginan ini muncul, maka engkau akan menciptakan yang namanya sebuah karya yang luar biasa, masterpiece yang tidak ada tandingannya. Bagaimana engkau membiarkan orang lain memberikanmu masukan informasi
dari salah satu sumber, dan sumber itu kau yakini sebuah kebenarannya, tak kala leluhurmu sudah lebih tahu dan sudah dulu menemukan siapa itu Sang Maha. Ya, kekurangan mutasi genetik seperti Eyang ungkapkan kepada cucu-cucu Eyang, kekurangan mutasi genetiklah yang membuat kerusakan. Mungkin ketika leluhurmu diacak-acak dan ketika buku-bukunya diambil, ketika sejarahnya ditiru, maka terciptalah puluhan ribu bahasa, puluhan ribu yang lalu tentang bahasa, tentang informasi siapakah Sang Maha. Jika engkau membaca buku itu, tidaklah heran jika itu hampir-hampir mirip dengan pengajaran leluhurmu. Nah, siapa yang lebih awal, itulah yang akan menjadi akhir. Siapa yang lebih awal menjadi mercusuar dunia, dialah yang menjadi akhir dari mercusuar dunia. Sang Satrio dan cucu-cucu Eyang semuanya bangkit. Kapasitas spiritualmu itu ada dalam genetik kamu, genetik yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat mutasi genetik dari mutasi kecerdasan spiritualmu. Ya, kalau Eyang itu dangkal, kalianlah yang cerdas, cucu-cucu Eyang, generasi penerus Eyang. Eyang bukanlah seorang yang cerdas, makanya Eyang selalu bilang dari kedangkalan spiritual. Itulah kenapa sebabnya Eyang selalu bilang kedangkalan spiritual. Tetapi jiwa Jawa, jiwa yang mencari mampu mengembalikan memori ingatannya tentang leluhur. Tak kala mereka semuanya cucu-cucu Eyang bersamadi. Samadi adalah sebuah fokus. Carilah Sang Kinasih, Sang Piningit, Sang Ratu Adil itu sendiri. Jangan salah, jangan sampai salah, karena wejangannya mampu mengembalikan mutasi genetikmu dan kapasitas spiritualmu, karena spiritual adalah ilmu yang paling tinggi dari segala ilmu yang ada. Rahayu, rahayu dari timur Bengawan.